Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, di Amerika Serikat. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Saudaraku, perasaan minder adalah sebuah perasaan rendah diri yang disebabkan karena kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Atau perasaan yang ada karena kita tidak diterima di dalam lingkungan sekitar kita. Dengan memelihara perasaan minder, maka kita akan semakin mundur dari lingkungan. Bahkan tidak mungkin kita malah menutup diri kepada orang-orang di sekitar kita. Namun bukankah setiap orang berbeda, saudara? Dalam perumpamaan tuan dan talenta, tuan tersebut memberikan jumlah talenta yang berbeda kepada ketiga hambanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Begitu juga dengan kita, janganlah merasa minder atau rendah diri jika mempunyai talenta yang berbeda. Sebab Tuhan sendirilah yang telah mengaruniakan itu sesuai dengan kemampuan kita. Firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara, perasaan minder identik dengan tidak percaya diri, mengasihani diri sendiri, putus asa, dan gampang menyerah pada suatu keadaan. Perasaan seperti ini seringkali mewarnai perjalanan hidup orang percaya. Di dalam kehidupan sekarang ini, saudara, di mana kehidupan cukup sulit di setiap lini kehidupan, menyebabkan banyak orang kehilangan semangat, mengasihani diri, minder, dan berpikiran negatif setelah melihat kenyataan hidup. Bagaimana tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, mengalami kebangkrutan dalam usaha, bertahan dalam bisnis yang sepi pembeli. Sepertinya apa yang kita kerjakan sia-sia belaka. Sebagai seorang percaya, tidak seharusnya kita bersikap demikian, saudara. Sebab sesungguhnya orang-orang percaya di tengah dunia ini bukanlah orang-orang yang biasa. Kita ini di atas rata-rata, saudara, bukan pecundang, melainkan pemenang. Dan sejatinya kita adalah seperti Raja Wali yang terbang tinggi saat menghadapi badai. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Hal ini menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya memiliki dimensi iman yang tidak dimiliki oleh orang dunia, saudaraku. Saat kita berjalan sendiri dan menemui kegagalan, Tuhan yang akan menuntun kita untuk bangkit kembali dan seterusnya. Saudara, sejak awal kita diciptakan, Tuhan sudah memiliki rancangan yang luar biasa. Firman-Nya berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini akan membangkitkan semangat kita menjalani hidup jika menyadari bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan pun menegaskan
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang-orang yang berhasil dan para pemenang adalah orang-orang yang memiliki sikap percaya diri dan bukan minder, saudara. Tanpa rasa percaya diri, mustahil orang mampu meraih apa yang menjadi impian dalam hidupnya. Jadi memiliki rasa percaya diri yang berarti memiliki rasa optimis dan senantiasa berpikiran positif adalah salah satu modal menggapai kesuksesan dalam hidup ini. Karena itu, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dampak dari itu semua adalah membawa kita kepada semangat untuk menjalani hidup ini dalam situasi apapun. Saudaraku, mungkin sekarang kita mengalami hal-hal di luar pikiran dan rencana kita. Mungkin kita mengalami kegagalan saat ini, mungkin gagal dalam hubungan, gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pendidikan, dan sebagainya. Mari saudara, kita bangkit lagi. Jangan minder, jangan patah semangat, sebab Tuhan yang memampukan kita untuk bangkit. Firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Mari saudara, kita tetap kuat dan semangat dalam menjalani hidup ini. Jangan menyerah, sebab Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga saat kami menemui kesulitan, pergumulan, kami tidak menjadi lemah dan minder, melainkan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang menopang kami. Ajar kami Tuhan seperti Raja Wali. Saat badai datang, kami boleh terbang tinggi mengatasi badai dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami setia untuk melakukannya. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha, berkati segala pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak dan rencana Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.